Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muara Pranata. Pada materi Nucleatic and Preparation, dan sekarang kita memasuki bab ketiga, yaitu Networking Models. Lalu materi yang akan kita pelajari adalah 1. Konsep, 2. TCP/IP model, 3. Encapsulation dan decapsulation, name of TCP atau IP message, 4. OSI layers model. 1. Konsep. Ketika kita berbincang terkait dengan networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer, yang kita ketahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun, itu baik itu Cisco, Microbit, Juniper, ataupun yang lainnya, tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model ya. Jadi, apa sih networking model itu? Di networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Jadi, bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan aturan. Dan aturan itu disebut sebagai networking model. Untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Kita lihat di sini, before open networking model exists, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satunya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SMA System Architecture Networking atau System Network Architecture. Maka dari itu, setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan menimbulkan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semuanya memiliki modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, ada kala open networking model itu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu network dengan model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP atau IP model. OSI model itu dibuat oleh lembaga internasional Organization for Standardization, dan yang TCP/IP dibuat oleh lembaga Department of Defense. Untuk saat ini yang familiar dan yang sering digunakan adalah TCP/IP. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya sama, yaitu terkoneksinya antar model. Nah, setelah Open Networking Model exist, muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. 2. TCP/IP model. Saat ini yang sering digunakan yaitu TCP/IP, meskipun OSI model lebih sering digunakan sebagai media pembelajaran, akan tetapi tujuan keduanya itu sama. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer.
Jadi untuk TCP IP model dan OSI model itu memiliki layers. Untuk OSI model itu dia memiliki 7 layers dan TCP IP secara dokumentasi terdiri dari 4 layers yaitu network access, 1 network access, 2 internet, 3 transport, 4 application. Namun penerapan dalam real network-nya lebih mudah untuk dipecah menjadi 5 layers yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Oke, kita akan membahas tentang layers yang tersedia pada TCP/IP model. Jadi cara kerja networking model itu berdasarkan layer. Jadi dipecah menjadi beberapa layers, di mana setiap layernya terdapat kumpulan-kumpulan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Dapat disederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model itu sebagai aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Oke, kita masuk pada pembahasan layers pertama yaitu application layers. Jadi application layers itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan lalu membuat pesan-pesan berkala. Nah, tiap layer memiliki contoh service dari application layer seperti HTTP, POP3 untuk mengirim dan menerima email, SMTP buat email, IMAP sama seperti POP3, SSL buat meremote, dan lain-lain. Nah, contoh dari HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kita ambil contoh dari application layers, itu ketika kita sebagai pengguna atau klien, kita request website ke suatu web data server, dan suatu web servernya akan reply request jawabannya yang terdiri dari HTTP header yang di dalamnya terdapat info termasuk info status yaitu 200. Oke, itu request yang dilakukan oleh klien dan berhasil. Adapun untuk 404 nelpon itu request yang dilakukan tidak berhasil. Selanjutnya, selain HTTP header, juga akan memberikan info seperti data yang di-request. Nah, jadi secara otomatis, setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun, pada jaringan komputer itu pasti menggunakan application layers. 4. TCP IP Transport Layer. Oke, jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transport data. Untuk transport layer, hanya terdapat 2 protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Dan untuk perbedaannya kalian bisa lihat di sini. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini, cara kerja error mekanisme yang disediakan oleh TCP ketika ada klien melakukan request web server atau website ya. Jadi kan kalau sebelumnya di application layers itu akan melakukan request ke server terus akan di-reply menggunakan HTTP header. Nah, di sini ketika sudah memasuki data transport layer, itu nanti akan ada tambahan-tambahan yang bisa kita lihat di sini. Nah, pada bagian transport layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header dan nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Lalu jika terdapat error,
yang artinya sudah banyak komunikasi dan handmap-nya tidak mencukupi, maka nantinya klien akan melakukan request lagi dan nanti web server akan mengirimkan ulang. Nah, ini contoh dari TCP. Misalkan klien melakukan request ke web server, terus nanti di web server akan mereply HTTP header dan juga TCP header. Terus misalkan ada paket yang hilang, nah si TCP ini dia bodo amat. Jadi dia langsung tetap mengirim ke klien. 5. TCP IP model network layer. Network layer hanya memiliki satu contoh protokol yaitu IP atau yang biasa kita sebut sebagai IP address. Jadi IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang dimana ini merupakan network layer. Salah satu protokol dari network layer yang merupakan layer ketiga, yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yang dinamakan addressing dan routing. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, nama di sini diidentikan dengan IP address yaitu yang berbasis angka. Nah, jenis IP address itu ada dua, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk yang versi 4 terdiri dari 4 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatkan juga 2 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 itu memiliki 8 blok yang dijumlahkan memiliki 128 bit. Jadi contoh di sini yang addressing ketika suatu perangkat memiliki IP address 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki 192.168.1.2 dan memiliki nama. Maka jika ingin berkomunikasi tinggal ditunjukkan ke nama tersebut. Sekarang kita akan membahas yang routing. Jadi routing itu identik dengan istilah router ya. Nah, router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Kita bisa ambil contohnya di sini. Jadi misal kita ingin mengirimkan paket pasti lewat kantor pos terdekat. Nah, nanti dari pos terdekat akan diantar ke rute tercepat mana yang bisa dicapai alamat yang dituju. Misal yang A, jadi layaknya bekerja seperti kantor pos. 6. TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer itu mendefinisikan protokol yang diperlukan pada physical layer. Jadi istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini biasa kita menggunakan kabel UPP untuk yang berbasis wired, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis wireless. Salah satu fitur pada data link layer ialah FPS frame check sequence, yaitu error detection mechanism. Nah, ini hampir mirip dengan yang ada di transport layer yang ada di protokol TCP ya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layer itu error mechanism nya itu berbasis detection. Akan tetapi yang di transport layer terutama di bagian protokol TCP itu enggak cuma detection, dia juga melakukan recovery. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya yang recovery itu mengirimkan ulang. Kalau yang TCP telah didetection, maka dilakukan refresh ulang lalu dikirim kembali. Review encapsulation dan decapsulation. Pada materi kali ini kita akan membahas materi encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah menulis data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada gambar ini, jika kita memiliki data yang berawal dari application layer,
kemudian diserahkan ke transfer layer. Ini ditambahkan TCP header atau UDP header. Ketika sudah sampai transfer layer, akan ditambahkan protokol TCP header. Pada bagian ini, nama message-nya adalah segmen. Kemudian jika ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu layer network, yang akan ditambahkan IP header. Nama dari maksud layer ini adalah IP packet. Ketika kita diarahkan ke data link layer, maka akan ditambahkan data link header dan data link seller. Bagian ini nama message-nya adalah frame. Jika sudah sampai di data link layer dan masuk ke layer berikutnya, yaitu physical layer, itu sudah berbentuk bit, yaitu 0.1.0.1. Jadi yang dilakukan sender yang ingin mengirimkan paket data ke receiver, prosesnya dinamakan encapsulation. Sedangkan decapsulation artinya perubahan akan jadi data lagi. Jadi yang tadinya bit ketika sampai di data link berbentuk seperti ini. Ketika sudah sampai di network layer, data link header dan data link layer dihapus. Ketika di transport layer, IP paketnya dihapus. Ketika di application layer, TCP atau UDP-nya dihapus. Jadi receiver menikmati data yang diterima. 8. OSI model. Kali ini kita akan mempelajari mengenai OSI model. Saat ini yang sering digunakan hanya TCP IP. Untuk OSI model digunakan untuk modul pembelajaran. Karena dari sisi perkembangan protokol dan model, TCP IP yang lebih dominan. Itu mengapa semua vendor menggunakan TCP IP dan tidak menggunakan OSI model. OSI model tidak digunakan lagi, tetapi untuk pembelajaran networking sering menjadi patokan dan sering dibahas karena mudah dipelajari. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki energi model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor seperti itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Server Layer Model. Untuk OSI model terdiri dari 7 lapisan layer. Antara OSI model dan TCP model tidak begitu beda. Yang berbeda hanya sisi layernya saja. Untuk 4 layer di bawah ini sama. Yang membedakan untuk TCP IP model di bagian application ini dipecah menjadi 3, application, presentation, dan session. Dipecah pada OSI model jadi memiliki 7 layer. Yang berbeda juga pada nama setiap pesan di setiap layer. Di TCP IP ada segmen, IP paket, frame, dan bit. Di OSI model ada istilahnya sendiri. PDU-nya tetap sama, namun disesuaikan setiap layernya. L7 PDU, L6 PDU, sampai bit. Untuk user layer, bagian 5-7 berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Dan yang lower layer dari 1 sampai 5 ini berkaitan user interface, data formatting, dan communication system. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 3 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.